Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harus Channel, portal CPNS dan P3K. Kali ini kita ingin belajar 5 tips jitu lolos SKB tahun 2019. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan tips jitunya, terlebih dahulu kita menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru. Baik, kita mulai kepada tips pertama, yaitu mengenal jenis-jenis ujian dalam SKB. Sebelum kita menghadapi ujian dalam seleksi kompetensi bidang, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis ujian di dalam SKB. Umumnya peraturan Kemenpan RB itu menyebutkan ada 8 jenis tes dalam seleksi kompetensi bidang. 8 diantaranya ini adalah Computer Assisted Test, CAT atau tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan wawancara. Setiap peserta tentunya akan dihadapkan dengan berbagai jenis ujian yang berbeda nantinya. Namun biasanya kita akan dihadapkan dengan ujian CAT dengan soal-soal seputaran bidang yang dilamar. Akan tetapi ada pula beberapa formasi yang tidak mengharuskan pelamar mengikuti ujian CAT. Misalnya saja formasi penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM yang harus melewati uji fisik atau kesemaptaan. Atau untuk formasi di Basarnas yang mewajibkan tes keahlian berenang. Semua kembali kepada formasi yang kita lamar tentunya. Nah, sebagian formasi juga hanya tesnya itu pada CAT dan wawancara. Setelah CAT lulus, CAT lulus, kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Setelah itu langsung pengumuman lulus CPNS. Jadi tergantung posisi yang kita lamar. Jadi kalau misalnya kita melamarnya di posisi apa, kemudian kita wajib mengetahui apa-apa saja yang kita ikuti dalam SKB tersebut. Jadi sehingga dengan mengetahui kisi-kisi tersebut, kita sudah bisa belajar di mana yang harus kita fokus, sehingga kita belajar persiapannya dengan matang untuk mengikuti ujian SKB. Baik, kemudian yang kedua itu tips jitu lulus CPNS, yaitu pahami posisi jabatan yang dilamar. Dengan mengetahui posisi jabatan yang kita lamar, kita tentunya bisa mendapat kisi-kisi soal yang dihadap dalam kompetisi tes. Umumnya, formasi atau jabatan dalam CPNS dibagi menjadi dua, yakni jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana. Jadi para pelamar tentunya harus mengetahui secara detail apakah formasi yang dilamar ini dan termasuk dalam kategori fungsional atau jabatan pelaksana. Jadi formasi yang termasuk dalam pelaksana diantaranya seperti petugas teknologi informatika, pranata pemadam kebakaran, serta analis humas dan protokol. Sementara yang termasuk kepada kategori fungsional ialah teknisi penerbangan, dokter, dan guru. Nah, para pelamar juga bisa mengakses situs Kemenpar RB jika formasi yang dilamar termasuk fungsional. Dalam situs terdapat Permenpan terkait formasi. Materi SKB akan berkutat pada peraturan tersebut. Jika formasi yang kita lamar termasuk dalam jabatan pelaksana, kita pun bisa mengakses Kemenpan RB. Jadi peraturan ini harus kita akses nanti. Apa saja yang kisi-kisinya nanti. Di sana sudah dijelaskan secara rinci tugas pokok dan fungsi masing-masing formasi di mana bisa menjadi rujukan soal yang akan kita hadapi nantinya. Jadi di setiap peraturan itu sudah
sudah dijelaskan fungsi-fungsi setiap jabatan yang kita lamar, sehingga pada saat menghadapi SKB kita sudah bisa menjawab atau sudah punya persiapan yang matang terkait tentang pemahaman posisi yang ingin kita lamar. Baik, tips jitu yang ketiga yaitu mengetahui jadwal dan jangan terlambat. Ini yang terpenting, karena kebanyakan teman-teman yang ikut SKB itu sebagian mereka terlambat, sehingga atau sebagian yang lain tidak mengetahui posisi duduknya di mana, sehingga mereka kelabakan meskipun nanti mereka juga mengetahuinya. Tapi setidaknya persiapan yang kita persiapkan itu harus benar-benar matang. 3 hari sebelum hari H kita sudah tahu di mana posisi kita, kemudian jadwal kita jam berapa, sehingga kita memahami betul dan siap secara betul untuk mengikuti persiapan SKB ini, tes SKB. Nah, ini teman-teman harus benar-benar mempersiapkan sesuai dengan jadwal. Jadi teman-teman kalau misalnya misalnya kita di wilayah Pulau Sumatera itu ada posisi tesnya biasanya di Medan, maka kita sebelum hari hanya 3 hari sebelumnya kita harus sudah pergi ke Medan, baik dari Padang, dari Riau, harus sudah pergi ke Medan, lalu melihat posisi tempatnya di mana, posisi duduknya di mana, nomornya berapa, atau bagaimana di tempat mana tes itu tersebut kita ikuti. Jadi di hari hanya kita sudah benar-benar matang untuk mengikuti SKB, sehingga fokus kita itu benar-benar siap. Jadi tidak kelabakan dengan posisi-posisi kita yang ingin tidak kelabakan, tidak buyar dengan mencari-cari tempat, sehingga kita tidak fokus. Jadi dengan persiapan yang matang terhadap jadwal itu membuat kita semakin fokus dan insya Allah akan lulus untuk mengikuti SKB nantinya. Kemudian tips yang keempat itu kuasai isu sosial terkini dan kelebihan dirimu. Jadi agar kita lebih merasa percaya diri, tak ada salahnya kita juga mempelajari isu-isu sosial terkini. Hal ini jelas akan menambah wawasan kita dalam mengerjakan soal-soal ujian seleksi kompetisi bidang. Tak hanya itu saja, kita juga wajib mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita, karena pada saat menghadapi proses wawancara, kita pun akan diajukan beberapa pertanyaan nantinya, berbeda dengan proses penerimaan kerja lainnya. Nah, dengan memahami kelebihan, kekurangan kita bisa lebih confident, lebih yakin dalam menghadapi pertanyaan yang akan datang nantinya. Jadi misalnya sekarang di CPNS di 2019 ini yang direncanakan tes tahun pada 2020, misalnya isu sekarang adalah isu corona misalnya. Bagaimana kita nanti seandainya kita jadi CPNS, kemudian bagaimana kita ingin melayani orang yang terkena corona, apakah kita siap melayaninya dengan baik atau tidak sama sekali, atau kita mengabaikan. Ini merupakan isu-isu terkini dan ini harus kita belajar, sehingga di saat wawancara nanti kita sudah benar-benar matang untuk menjawabnya sesuai dengan yang diajukan oleh pihak yang tes tersebut. Jadi kita kalau sudah persiapannya sudah dengan baik, kita benar-benar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, kemudian tips yang kelima itu berlatih soal secara konsisten. Nah, lagi dan lagi belajar secara konsisten, kemudian belajar dengan fokus, belajar dengan terjadwal, ini merupakan kunci utama. Kita tidak bisa hanya belajar trik-triknya saja, tapi tidak belajar bagaimana menyelesaikan soal, bagaimana memanage waktu, bagaimana belajar soal-soal atau kisi-kisi untuk ikut posisi yang kita lamar tersebut, sehingga kita benar-benar nanti benar-benar siap ketika soal diajukan pada tes SKB nantinya. Nah, tip ini berlatihlah soal-soal ujian secara konsisten. Luangkan waktu selama 30 menit setiap hari
untuk mengerjakan contoh-contoh soal tes CPNS yang bisa kita dapatkan di buku-buku yang dijual di pasaran. Lewat latihan soal, kita bisa mendapatkan gambaran mengenai soal ujian yang akan kita hadapi nanti. Tak perlu panik saat mengerjakan soal ujian dan lewati soal yang kita anggap rumit. Yang agar waktu tes yang kita miliki dapat berjalan dengan lebih efisien. Nah, setiap soal itu punya harus kita atur jadwalnya. Setiap soal misalnya 90 menit, ada soal 100, kita bagi. Jadi dari setiap soal itu berapa menit harus kita kerjakan. Dari sekian soal berapa menit yang harus kita peruntukkan. Jadi dengan termanage-nya waktu, kita benar-benar nanti dalam menjawab soal ini tidak kelabakan. Jangan sampai nanti satu soal kita sampai menjawabnya 5 menit sampai 10 menit satu soal. Ini sangat-sangat wrong. Sangat-sangat salah. Jadi posisinya kalau kita tidak bisa menjawab, lewatkan saja. Cari soal lain. Agar waktu kita itu termanage dengan baik. Termanage dengan baik. Karena biasanya kebanyakan orang itu persiapannya dengan matang, belajar konsisten dengan matang, tapi pada saat tes, karena manajemen waktunya tidak bagus, sehingga dia hanya menjawab 60 atau 70 soal, tinggal beberapa soal lagi, sementara waktunya hanya tinggal setengah, hanya tinggal 30 detik lagi, akhirnya dia kelabakan dan menjawab secara tidak membaca lagi atau menebak. Nah, padahal soal tersebut bisa dia jawab karena tidak memanage dengan waktu dengan baik. Nah, jadi oleh karena itu teman-teman semuanya, mari berlatih, belajar dengan konsisten, persiapkan diri dengan matang. Mudah-mudahan di tahun 2000 di tes CPNS 2019 ini, pada tahun yang direncanakan pada tahun 2020 ini, insya Allah teman-teman dan teman-teman semuanya bisa lulus CPNS sebagaimana posisi yang teman-teman lamar. Mudah-mudahan kerja keras, kesungguhan, dan komitmen teman-teman untuk lulus CPNS itu bisa terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, bila channel ini atau video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di subscribe, kemudian jangan lupa menekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.